Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Semangat sarapannya tadi? Semangat perasaannya sekarang? Rasa-rasa di tengah kebun sawit. Semua nikmat yang kita rasakan ini, dari mulai nikmat sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi sampai berada di tanah suci, nikmat sehat, istiqomah iman dan Islam, Allah cuma minta kita membalasnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat. Amin ya Rabbal Alamin. Bersolawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita bagaimana cara mensyukuri nikmat. Siapa yang wajib kita syukuri itu, bagaimana cara mensyukurinya, maka kita cukup membalasnya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah kita semuanya total lebih kurang 1000 jamaah, dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama kemarin sekitar 600-an, yang hari ini 400-an. Yang hari inilah jamaah yang terdekat dan terjauh. Yang terdekat jamaah Pekanbaru, Sumatera Barat. Yang terjauh ada Habib, ada Bang Omar K dari Kepulauan K, dari wilayah timur Indonesia, dari Ambon sana. Semuanya dari timur, dari barat. Jarak jamnya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur 3. Tapi musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, maka tidak boleh dia mendekati Masjidil Haram ini sejak tahun ke-8. Nabi pindah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Sejak itu tak boleh lagi ada orang musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab tak ada, bersih semuanya kota Makkah Al-Mukarramah. Maka semua yang masuk ke situ mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan itu kita ulang berkali-kali. Mendengar azan, mungkin kita di kampung halaman mendengarkan azan ini sibuk, tak terdengar azan. Di sini sebelum azan kita udah duduk mendengarkan azan, menikmati suara azan, menjawab seruan azan. Jadi berapa banyak orang-orang yang sangat ingin berada bersama kita. Satu rombongan kami kemarin, Ibu Hajah Tiama sudah mendahului kita untuk almarhumah yang gugur meninggal di Istanbul sebelum berangkat, setelah sholat subuh, sebelum terbang. Untuk almarhumah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun almarhumah tidak ikut tawaf sa'i bersama kita, tapi insyaallah pahala umrah beliau sudah dapat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat. Sudah dapat niatnya, sudah dapat amalnya. Bahkan mungkin beliau lebih ikhlas daripada kita. Kita husnuzon, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal itu sebut yang baik-baiknya saja. Syahadat. Yang kedua sholat. Maka di dalam ibadah umrah memanglah kita banyak betul sholat. Karena Masjidil Haram itu kata Allah antahira. Wahai Ibrahim alaihissalam, wahai Ismail alaihissalam, antahira, sucikan rumahku ini untuk 3 orang. Lit-ta'ifin, orang yang banyak tawaf. Wal-akifin, orang yang banyak i'tikaf. War-rukka'is sujud, untuk orang yang banyak ruku dan sujud. Makanya besok kita akan bertolak menuju Makkah Al-Mukarramah. Kita perbanyak yang 3 ini. Pertama, lit-ta'ifin, perbanyak tawaf. Tawaf sunat. Tawaf yang pertama besok, tawaf sa'i tahallul memang, tapi tawaf sunat. Jadi yang paling afdalnya masuk Masjidil Haram itu tawaf sunat. Tak sanggup tawaf sunat, baru tahiyatul masjid.
Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram, maksudnya Nabi waktu pertama masuk itu tidak tahiyatul masjid, beliau tawaf, langsung tawaf umrah. Tapi untuk hari kedua, untuk malam besok, untuk hari berikutnya, maka pilihannya dua. Yang paling afdal adalah tawaf sunat. Tidak pakai sa'i, tidak pakai tahallul. Jadi tawaf sunat seperti biasa. Saya tak sanggup Pak Ustaz, tawaf sunat ini kalau turun ke bawah mesti pakai ihram. Kalau naik ke atas putarannya jauh. Tawaf sunat tak sanggup, jogging 3 kilo, 5 kilo kuat. Pakai baju plastik kresek sampah lagi. Kadang kita ini kalau untuk ibadah berat. Padahal lari pagi sanggup, waktu dikejar anjing kencang. Kenapa untuk ibadah ini tidak? Nah ini jadi paling bagus tawaf sunat. Ustaz Somad, saya ada hajat jodoh, saya ada hajat anak, saya ada hajat bisnis, saya ada hajat. Buat satu tawaf sunat itu doanya tak berubah-ubah, itu semua. Jodoh, 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 jodoh. Apa yang pengen diniatkan? Karena beda dengan sholat. Kalau sholat itu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca al-fatihah. Ada rukun bacaannya. Kalau tawaf tak ada. Makanya kalau ada orang, aduh saya belum bisa ikut umroh akbar sama Ustaz Somad karena belum hafal putaran 1, putaran 2, putaran 3, pusing kepala saya Pak Ustaz. Tidak perlu, tidak hafal, tidak apa-apa, tidak tahu, tidak apa-apa. Diam. Andai ada orang haji umroh, selama tawaf tuh mulutnya diam aja, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Kalau bisa tengok, tengok. Tak bisa tengok, tutup, dengar apa kata pembimbing. Tak bisa mendengar karena ribut, bising, baca sendiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, sampai rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, jadi ini ada ibadah sholat. Dan kita memang sholat inilah kita perbanyak. Nanti malam terakhir usahakan masuk jam 2 bagus, masuk jam 3 bagus, jam 4 bagus, jam 5 tak juga salah, jam 6 sudah habis sholat subuh. Kalau saya masuk Pak Ustadz jam 3, apa yang saya lakukan di situ? Tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat mutlak. Habis itu tutup sholat sunat witir. Masih ada lagi waktu Pak Ustaz. Zikir, istighfar 1000, sholawat 1000, la ilaha illallah 1000. Itulah guna dibeli tasbih itu. Ini beli tasbih sampai 100, semuanya untuk tamu, habis. Tinggal 1 untuk mobil pula. Judulnya ketika mobil bertasbih. Orangnya tak ada bertasbih, itu loh pakai tasbih itu. Nah, masih ada waktu lagi Pak Ustaz, baca Quran. Saya kurang lancar baca Quran Pak Ustaz, baca Yasin. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhum kawan, almarhum sahabat, sementara menunggu azan subuh. Jadi betul-betul kita nikmati, jangan sampai ada penyesalan, karena ibadah umroh ini merangkum semua 5 rukun Islam itu ada di dalamnya. Lalu kemudian syahadatnya ada, sholatnya ada, puasanya. Bahkan umroh ini puasanya lebih berat daripada puasa Ramadan. Loh, perasaan tak ada puasanya umroh nih Pak Ustadz. Puasa itu maknanya imsak, menahan. Kalau puasa cuman menahan makan dan minum. Kalau umroh menahan mencabut bulu hidung. Gatal betul hidung tuh, tak berani orang. Kenapa? Karena gugur bulunya. Menahan menggaru kepala, gatal. Menahan untuk mencabut duri. Begitu besok kita sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah.
aku berniat umrah, maka tak lagi berani mencabut duri kurma untuk mencongkel daging nyangkut. Menahan itu. Berapa lama kita tahan? Lebih kurang 10 jam. Berangkat dari Bir Ali sampai ke Makkah, masuk ke hotel, istirahat sejenak, tawaf, sa'i, tahallul, menahan yang lebih berat. Saya Pak Ustaz kalau menahan makan, menahan minum sanggup saya Pak Ustaz. Menahan menceritakan kawan yang saya tak tahan Pak Ustaz. Cuman 3 kalinya talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Habis itu pembimbing pun letih, mobil pula kencang, mau tidur tak bisa tidur karena malam tidak banyak tidur. Mulai kawan bertanya, aku tengok usah itu belanja aja kerja. Ingat, kita sedang umrah, imsak, menahan. Jadi kalau dikatakan ada puasanya dalam umrah itu, ya bukan sekedar menahan makan dan minum, menahan mata. Wah, tahu sendirilah di tanah suci Arab ini mata mesti tunduk, silap-silap telangkup bawah. Salah tengok jalan kan. Nah, jadi maka bagus bapak yang punya kacamata hitam, bagus. Sehingga hitam semua orang nampak, orang putih pun nampak hitam. Jadi ibadah umrah ini luar biasa. Ada syahadatnya, ada sholatnya, ada puasanya, zakatnya. Loh, zakat itu ibadah harta. Kalau ibadah badan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam. Zakat ibadah harta. Makanya selalu digandengkan antara ibadah badan dengan ibadah harta. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Apakah ada mengeluarkan harta waktu umrah ini? Umrah ini yang paling banyak keluar harta. Perasaan saya Pak Ustadz, ongkos tak terlalu banyak. Ongkos memang tak banyak. Belanja itu, ini hotel, ini masjid. Ke masjid sekali, belanja 2 kali. Waktu mau pergi sekali, waktu mau balik sekali. Ini Ustadz ini nampaknya nyindir. Saya bukan nyindir, saya cerita tentang diri saya ini. Makanya yang paling bagus dibawa untuk ke Makkah Madinah ini kacamata kuda. Ini nampak kita masjid aja. Kalau ini nampak, alah berhenti pula. Nampak onta, ingat pula cucu. Nah, jadi bukan salah belanja itu, tak salah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Boleh kamu berniaga. Boleh berniaga. Kenapa dalam ayat-ayat haji dan umrah itu ada ayat tentang berniaga? Karena memang pasar terbesar dunia adalah haji dan umrah. Makanya dulu posisi Makkah ini di tengah, Yaman di bawah, Palestina di atas. Makkah di tengah, Madinah di atas. Makkah, Madinah, Palestina. Jadi orang Palestina turun ke bawah, orang Yaman naik ke atas, orang Irak ke kiri, orang Mesir ke kanan. Berkumpullah semua bisnis dunia, masing-masing bawa barang dagangan. Jadi pasar terbesar dunia itu adalah haji dan umrah. Makanya dulu takut mereka ini, apakah boleh kami berniaga pada saat musim haji? Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Turun ayat untuk menjawab. Jadi tidak salah berniaga, berdagang, karena memang pertemuan. Dan Islam itu banyak sekali bercerita tentang dagang, jual beli. Bercerita tentang iman pun jual beli. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang amat sangat menyakitkan. Ceritanya tentang iman, tentang akhirat, kok dagang? Keluar dari masjid, doanya dagang. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah aku rezekimu. Karena orang keluar dari masjid berniaga, berdagang, bisnis. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita wassaif. Syita musim dingin,
Soif musim panas, perjalanan musim dingin dan musim panas. Perjalanan apa itu? Perjalanan dagang dan mendapat uang, hasilnya bayarkan zakat. Ibadah harta. Jadi dalam satu ibadah yang keluar dua-duanya itu pada umroh. Kalau sholat itu hanya keluar tenaga, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam, tenaga. Tapi dalam umroh, tenaga keluar, duit keluar. Tenaga keluar, tawaf, tenaga keluar. Sa'i 500, 1 kilo, 1 kilo setengah, 2 kilo, 2 kilo setengah, 3 kilo, 3 kilo setengah. Itu kita sa'i 7 kali itu 3 kilo setengah. Pulang dari sa'i, kurus langsung. Tapi jangan pula berniatnya labbaik Allahumma umrah lil kurus. Kurus itu bonus. Nah, jadi dalam ibadah umrah ini ada ibadah hartanya, karena mengeluarkan duit untuk akomodasi penginapan, konsumsi makanan, transportasi perjalanan, dan lain sebagainya. Itulah mengapa tidak ada orang Islam yang tidak berkeinginan, bermimpi untuk umrah ini. Kalau tak percaya, cobalah Bapak Ibu posting di Instagram. Pasti komen di bawah, doakan kami bisa berangkat ya, mudah-mudahan terkabul ya. Cobalah posting, balik dari sini posting. Siapa yang berharap tahun depan bisa berangkat, angkat tangan, kasih jempol. Keluaran jempol semua. Saking inginnya saudara-saudara kita ini. Saya posting gambar subuh tadi. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya rekam kubah hijau depan makam Nabi. Captionnya tak ada kalimat apa-apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, banyak. Mohon doa Ustaz, doakan kami bisa berangkat. Kita doakan semua saudara-saudara kita mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah suci. Ketika kita doakan mereka, ya Allah, ada kawan-kawan saya, sahabat saya, tetangga saya, ya Allah, tetanggaku yang depan ini berangkatkan, yang belakang, yang sebelah kiri ini jangan ya Allah, sakit kali hatiku sama dia. Jangan, tak boleh. Tak boleh. Doakan semuanya. Bayangkan wajahnya. Berikan dia hidayah ya Allah. Berangkatkan dia ke tanah suci ini ya Allah. Sampai dia kemari ya Allah, buat dia tak bisa balik ke hotel ya Allah. Jangan, tak boleh. Ketika kita doakan sahabat kita itu yang baik-baik, maka Allah kirim satu malaikat khusus untuk mengaminkan doa kita itu. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini dan engkau dapat yang sama macam yang kau doakan untuk saudaramu. Nah, makanya nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, doakan, pejamkan mata, bayangkan siapa semua, bayangkan semua. Macam mana lah Pak Ustaz? Saya ini asal saya pejamkan mata, nampak semua yang berutang tuh Pak Ustaz. Mana yang paling besar itu nampak duluan. Doakan mereka supaya murah rezeki, supaya dibukakan Allah pintu hatinya. Udah berpuluh kali udah saya doakan buka pintu hati, tak terbuka Ustaz. Doakan supaya terbuka pintu yang lahatnya. Jangan, tak boleh. Karena kita tidak boleh mendoakan yang tak baik. Di tempat yang baik, bertemu dengan orang yang baik, bersama orang-orang yang baik, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Sore petang semalam kemarin, ini hari Kamis, sore Rabu, kira-kira sejam sebelum setelah asar lah, setelah asar saya jalan sama ustazah, maksudnya jalan, tiba-tiba ada orang memeluk saya dari belakang. Apa? Saya tengok, rupanya Ustaz Das'ad Latif. Allahu Akbar, dah lama tak jumpa. Sejak beliau sakit, sampailah beliau sehat, saya peluk lagi. Pagi ini dikirim, rupanya udah masuk ke TikTok. Saya tonton, dia meluk saya dari belakang, saya pula sedih menangis. Kalau waktu semalam ketawa-ketawa aja. Nah, itu tak bisa kita buat-buat. Itu dari dalam hati. Hari ini kita bersama. Umroh saya terakhir dengan Habib Mahdi. Pulang dari umroh meninggal Habib Mahdi. Tak tahu umur kita entah macam mana. Hidup ini sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang baik.
boleh untuk status besok pagi. Hidup ini kan cuma sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Sehingga ketika dapat orang kabar kita meninggal, atau kawan kita, sahabat kita, ingat kita, oh yang pergi umroh sama aku dulu, oh baik kali dia tuh, ya Allah. Ketika orang sudah tertelan kebaikan, tak sanggup dia membalasnya, dikirimkannya doa. Doa itulah yang membuat kita selamat dunia akhirat. Tapi kalau yang kita tinggalkan kenangan yang tak baik, sianu itu memang udah kuduga itu cocok cepat dia dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang pendek. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Tidak ada yang tersisa dari perjalanan hidup yang pendek ini kecuali hanya satu, kenangan yang baik-baik. Kita ini ingin membuat kenangan yang baik. Kalaupun ada yang tak baik dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu cepat melupakannya, insya Allah. Adapun dari Bapak Ibu semua tak ada yang tak baik, semuanya baik-baik, insya Allah. Saya kemarin jumpa saya Ustaz Somad di masjid pakai masker, sombongnya minta ampun, diajak selfie lari. Kok saya buka kan dikerumuni orang, saya matilah saya. Itulah maka saya pakai masker. Ustaz Somadnya mirip. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatnya diulang berkali-kali. Salatnya memang salat kita full terus. Puasanya memang kita menahan. Zakatnya memang kita keluar duit. Haji, haji artinya ziarah. Haji artinya ziarah. Ziarah artinya berkunjung. Ziarah kalau bahasa kita ziarah kubur. Mau kemana kau? Aku mau ziarah. Ziarah kemana? Ziarah ke rumah Ustaz Somad. Udah mati rupanya Ustaz itu. Ziarah dalam bahasa Arab artinya berkunjung. Cuman tempat kita kalau udah ziarah konotasinya ziarah kubur, padahal ziarah. Jadi makna haji itu adalah ziarah. Ziarah apa? Mengunjungi tempat tertentu dengan ibadah tertentu pada waktu tertentu dengan niat tertentu. Itulah haji. Mengunjungi tempat tertentu, Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, pada waktu tertentu, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dengan ibadah tertentu, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, melontar jumrah, dengan niat tertentu, lillahi ta'ala. Itulah dia. Dan ada pada ibadah umrah. Makanya disandingkan antara haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah. Wa-nya di situ waw ataf kata ulama. Sempurnakanlah haji dan umrah. Mudah-mudahan dengan umrah ini, pulang dari umrah ini, semakin semangat cari rezeki untuk niatnya berangkat haji. Bagi saya tak penting tuh Pak Ustadz. Kalau memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz haji, kita haji. Kalau memang sudah tak tertulis, setengah mati pun kita tidak akan berangkat. Kalau ada orang begini, saya tidak mau melawan. Capek kita melawan dia. Terus gimana cara Ustadz meluruskan pikiran dia? Tengok aja dia. Kira-kira nanti dia pergi nggak bekerja? Pulang nanti dia ke Pekanbaru, ke Padang, ke Ambon, pulang, tengok dia. Tiba-tiba pergi dia kerja ke kebun sawit, ke kebun karet, nyari ikan ke laut, kerja kantor. Tanya, kau kemana? Kerja. Ngapain kerja? Kan udah tertulis rezeki di Lauhil Mahfuz. Gitu juga dengan ibu. Tak usah suami ibu yang begitu ibu lawan, ibu diam aja. Pas nanti dia bilang, Dek, kau udah masak? Bang, tak usahlah pikirkan, itu udah tertulis di Lauhil Mahfuz, Bang. Atau kalau ibu mau balas macam cakap dia tadi, kalau memang makan siang kita ini udah tertulis di Lauhil Mahfuz, tak perlu pun masak, akan datang sendiri makanan itu. Begitu cara membalas orang. Tak perlu pakai dalil, dia pakai akal, kita akal-akali pula dia. Nah, itu. Jadi ini adalah usaha dan ikhtiar. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta.
Itu dibaca setelah selesai salat. Untuk apa itu? Menguatkan kita. La mani'a lima a'taita. Kalau engkau memberi ya Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau memberi, semua orang di dunia ini mau menghalangi, tak bisa. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan kalau engkau menghalangi, kalau engkau tidak mau mengasihi, semua orang mau mengasihi, tak akan terjadi, tak akan tercapai. Jadi sampainya kita ke tanah suci ini, insya Allah besok sampai ke Makkah, tawaf sa'i, semua itu karena Allah. Tapi ada usaha dan ikhtiar dari kita. Ini punya saya ini. Nih. Air ini lengkap dengan Allah, teh manis pakai daun mint nikna namanya. Ini punya saya nih semua, mau disiapkan panitia. Tapi kalau saya tak berusaha untuk menuangkannya, memasukkannya ke gelas, mengasihnya gula, memasukkannya ke mulut, menganga aja, mau dia masuk. Begitulah lebih kurang pemahaman tentang takdir ini. Allah sudah siapkan. Tapi kau ku kasih 7. Ilmun, hayat, sama, basar, kalam, kudrat, iradat. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dikasih Allah itu. Kau dengar baik-baik, kau tengok baik-baik, ku kasih kau iradat, keinginan, ku kasih kau kudrat. Ada iradat, tak ada kudrat, tak jadi. Iradat keinginan, kudrat kemampuan. Dikasihnya keinginan, tapi tak ada kemampuan, tak jadi. Ada kemampuan, tapi tak ada keinginan, tak jadi juga. Jadi kita ini ada kemampuan dan ada keinginan. Berapa banyak orang punya duit, tak berangkat. Ada aja alasannya. Bapak belum berangkat umroh. Nantilah Pak Ustadz, saya masih nyabu lagi Pak Ustadz. Langsung teleponkan BNN. Ibu belum berangkat. Aduh, saya kalau berangkat umroh ini nggak sulit bagi saya Pak Ustadz. Ke Amerika aja saya sanggup. Duit ini kecil lah. Yang berat saya ini lah nutup rambut saya. Saya udah cat 3 warna. Ada saja halangannya. Berapa banyak pula orang berpikir untuk nanti. Nantilah kalau anak ini udah kuliah. Sekarang ini masih sekolah, besar kali biayanya. Begitu kuliah lebih besar pula lagi biayanya. Nantilah kalau anak ini udah selesai kuliah, mungkin rupanya mau nikah, menyewa hotelnya lagi, acara souvenirnya lagi. Nantilah kalau anak ini udah nikah, rupanya anak ini udah nikah, lahir pula cucu USG kembar pula. Nantilah kalau anak ini sudah pisah dari rumah ini, tenang, barulah kami berangkat umroh Pak Ustadz. Begitu anak ini lahir punya anak, makin sibuk, dititipkannya pula anak dia ke kita. Sampai mati tak berangkat umroh. Makanya selagi ada hayat di kandung badan, ada duit, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Masalah trapelnya macam-macam, warna-warni, tengoklah. Ada merah, ada pink, ada hijau, ada ungu, ada. Tengok semua. Tengok mana yang agak cocok batiknya, pakai. Saya cocok saya yang hitam ni lah Pak Ustadz. Kenapa? Biar nggak ganti-ganti, orang nggak tahu Pak Ustadz. Ini cocoknya yang hijau ni lah Pak Ustadz. Ini sahabat-sahabat saya semua ini. Sahabat-sahabat Ustadz Somad. Kalau Tuan mau sholat, jangan lupa beli kain. Kalau udah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi pergi yang lain. Boleh. Sahabat saya semua ini, sahabat-sahabat, kawan-kawan Ustadz Somad. Ada 12 kalau tak salah semuanya. 14 trapel. Orang-orang soleh, orang-orang baik. Tengoklah wajah-wajah soleh semua. Oh, baik semua ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di tanah yang paling mahal di dunia, mengalahkan tanah Las Vegas, Amerika. Tanah suci Makkah, Madinah. Tanah yang paling ingin didatangi orang di dunia. Tidak ada mengalahkan Makkah dan Madinah. Kalau tidak dipasang kuota haji itu, kalau mau tahu kenapa tanah suci Makkah Madinah tanah yang paling diingini manusia, sekarang Malaysia itu daftar tunggunya sampai 50 tahun. Jadi begitu lahir daftarkan langsung. Umur 50 baru berangkat.
Kalau macam saya ini berangkat dari Malaysia, sekarang umur 25, berarti 75 baru berangkat. Umur ini kan masalah rasa, masalah angka. Saya memancing Bapak Ibu aja, masih sehat atau tidak. Nanti kalau masih bisa ketawa masih sehat. Kalau tadi pas saya bilang 25, terserah Pak Ustadz 25. Itu kan aku rasa benar panas dalam, dinginnya minta ampun. Bini pula tinggal. Tapi rupanya masih sehat, masih semangat. Nah, ini jadi ibadah kita masih banyak lagi. Besok kita akan tawaf, sa'i, tahallul, ziarah, sholat di Masjidil Haram, i'tikaf, memperbanyak tawaf sunat, umroh sekali, umroh kedua, umroh ketiga, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Maka itu semua adalah kebaikan, dan proses di sini ini Allah bisa karena membiasakan diri ke masjid, biasa bangun malam, pulang dari sini. Masya Allah Pak Ustadz, dulu suamiku tuh tak pernah bangun malam, asal bangun malam nonton bola, bangun malam kencing. Tapi setelah balik umroh sama Ustadz Somad kemarin, Masya Allah, subuh pun tak bangun lagi Pak Ustadz. Janganlah begitu. Ini cerita kita pulang ini nanti akan dipantau. Anak-anak yang pulang umroh ini akan dipantau oleh orang tuanya, makin rajin nggak sholatnya. Ibu-ibu akan dipantau oleh suaminya. Alhamdulillah Pak Ustadz, berangkat istri saya umroh, setelah balik dari umroh itu lebih sayang ke saya, lebih baik Pak Ustadz, luar biasa. Permohonan belanja pun meningkat, luar biasa Pak Ustadz. Bapak-bapak pun juga akan dipantau oleh ibu, gimana ibadahnya, gimana ke masjidnya. Nah, ini semua mudah-mudahan kita istiqomah. Berapa banyak orang sanggup di sini beribadah banyak, tapi begitu pulang tak lagi ke masjid. Dan biasanya orang balik umroh merasa berilmu, merasa beramal, merasa lebih. Orang kalau sudah merasa lebih, dikritik, marah. Bapak kok nggak pernah ke masjid lagi Pak? Alah, masjid kalian itu kecil, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi lagi. Udah aku hitung-hitung penuh dah amalku dah. Udah layak masuk surga, tinggal nunggu satu syarat aja yang belum lagi. Apa tuh Pak? Mati. Sombong, ego, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sombong itulah yang dicopot, yang dilepaskan ketika kita sedang berada di sini. Sombong itulah kita tanggalkan. Ini kan sekarang tahu nih, oh hijau berarti Azhar Islamic Tour, PDA Trapel. Oh, Azhar Islamic Tour. Oh, ungu ini Cahaya Hati. Oh, Ustadz Hasbi Madian. Mohon maaf yang saya tak sebut, bukan saya anti, tak ingat semua. Ar-Rahmah. Tapi nanti begitu kita pakai ihram, ada Bapak Ibu yang dikasih ihram batik, semua ihramnya putih, meninggalkan identitas kita. Yang kita pakai adalah kain kafan. Jadi dengan berihram ini sebenarnya kita adalah gladi kematian. Pulang dari sini kita sebenarnya sudah pernah merasakan mati. Jadi kalau ditakut-takuti orang, kau jangan macam-macam, aku bunuh mati. Aku udah mati udah, dan kau takut-takuti aku lagi. Nah, jadi kita ini merasakan memakai pakaian kematian. Bapak punya pabrik tekstil, punya toko kain, kaya, tapi begitu sampai di sini besok cuman 2 helai. Bisnis pengusaha ekspor impor kain ihramnya tetap 2 helai. Belum pernah saya jumpa orang pakai ihram 7 helai. Kok 7 helai? Iya, aku tukang kain. Tetap 2 helai. Sehelai di bawah, sehelai di atas. Mau pejabat, mau raja, mau orang kaya, mohon maaf, tetap tak pakai celana dalam.
kecuali yang lupa. Makanya besok diingatkan itu sama pembimbing kita, jangan sampai udah putaran ketiga sa'i baru dia ingat, baru datang membisik ke Ustaz, Ustaz belum buka. Allah, begitulah kita ini, kematian ini geladi semua nih, geladi kematian. Ibu yang banyak perhiasan semuanya tinggal, tahu salah bahas itu Pak Ustaz, tahu salah terbahas. Semua ini kita sini semua akan mati menghadap Allah. Makanya pulang dari sini hatinya makin khusyuk, makin takut sama Allah. Amin. Amin. Dan kepada manusia dia rendah hati, tawadu, tak sombong, tak angkuh, tak merasa hebat. Saya bukan mau nyombong nih ya Bu ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya bukan nyombong, tapi saya terus terang umroh ini udah nggak terhitung lah berapa kali. Saya sebagai pengurus masjid ini bukan minta dihormati ya, tapi tolong hormati saya. Ini apa ini? Apa yang terjadi ini sama orang ini? Ini kan kontradiktif nih, memiliki kepribadian ganda. Satu sisi dia mengatakan dia tidak sombong, tidak angkuh, tapi minta dihormati. Sama lah macam Ustaz Somad. Ustaz Somad cerita katanya kita ini sama, pakaian kita pakaian kematian, nggak boleh sombong. Tapi Ustaz sendiri di atas kursi, kami di bawah. Ya itu kan salah saya, panitia nyiapkan. Saya duduk di atas nih biar supaya ditengok kamera nampak, itu sebenarnya. Tapi pada dasarnya kita semua adalah sama, berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang 9:15. Ustadz 45 menit berikutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang panjangnya dari Sabang sampai Merauke. Saya dari PDA Travel. Seandainya saya sampai di Makkah, saya dalam keadaan maaf tidak suci, haid, apakah masih bisa melanjutkan umroh? Sementara waktu singkat untuk melaksanakan umroh. Dibolehkan memakan obat penunda beberapa hari yang lalu atau malam ini dimakan untuk menunda. Kenapa dibolehkan ulama? Karena darurat yang tingkat tinggi. Ad-darurat tubihul mahzurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi ada standarnya. Itulah mengapa boleh. Lalu Pak Ustadz, na'udzubillah, andai saya halangan besok pagi, tetap mandi bersih, pakai ihram, tetap berniat besok di Bir Ali. Di Bir Ali tetap berniat labbaik Allahumma umrah, aku berniat melaksanakan umrah sampai ke Makkah. Ketika jamaah tawaf, dia tidak bisa tawaf karena orang yang dalam keadaan berhalangan tidak boleh masuk maka dia menunggu sampai berhenti. Dia makan lagi obat, berhenti. Setelah berhenti barulah dia tawaf, sa'i, tahallul. Kalau ikut perjalanan saya, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kami berangkat. Maka insya Allah dimakan tiap hari, lama-lama berhenti. Takutnya malah berhenti pula 3 tahun. Lagi kan banyaknya obat itu dimakan, insya Allah berhenti. Tapi dalam buku 66 tanya jawab umroh itu semua pertanyaan terkait umroh, pengalaman selama saya bawa jamaah, saya kumpulkan, itulah jadi buku 66. Bagaimana kalau sampai hari mau pulang tidak juga bisa? Maka langkah yang kedua, dia minta tambahan ke travel supaya dialihkan ke travel lain, ditambah lagi harinya sampai berhenti. Sampai dialihkan tidak juga berhenti, barulah pakai darurat tingkat tinggi, dia mandi bersuci, dia pakai maaf cakap pembalut, lalu kemudian dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul. Itu sudah alternatif terakhir. Andai terjadi, kita sama berdoa mudah-mudahan tak ada saudari-saudari saya yang mengalami ini, insyaallah.
Tapi Bapak Ibu perlu tahu masalah ini, karena nanti bisa ditanya orang pulang, kalau begini gimana? Itu udah dijelaskan Somad tuh kemarin. Iya apa jelas? Pokoknya udahlah. Aku nggak ingat kali, tapi itulah. Bisa dilihat di 66 tanya jawab. Kalau mau mencari jawaban-jawaban di YouTube itu mudah saja. Tentang masalah apa? Tulis saja. UAS, tawaf, halangan, enter. Apa yang mau dicari? Tinggal UAS, wudu, sentuh laki-laki perempuan, enter. Nanti dapat video. Tinggal menuliskan kata kunci. Tinggal tulis, dapat. Bagaimana hukumnya orang yang menunda-nunda ibadah haji padahal mampu? Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yudhahi, tapi dia tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ancaman bagi orang yang mampu tidak mau berkurban. Bagaimana dengan orang yang haji? Siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yahuj, tidak mau berhaji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Maka kalau ada keluarga kita, sahabat kita, tanya dia baik-baik, kau kenapa tak mau berangkat? Aku tak mau berangkat karena takut naik pesawat. Makan pil tidur, makan duduk. Kau kenapa tak mau berangkat? Aku tak berangkat karena takut putaran tawaf sa'i, hafal doa tak hafal. Bukan di rukun, bukan syarat, bukan wajib, itu sunnah. Kau kenapa tak mau berangkat? Aku tak mau berangkat karena di Makkah itu Arab, aku tak bisa bahasa Arab. Kasih tahu sama dia, udah bahasa Indonesia semua orang tuh. Haji 5 rial. Nah, jadi jangan khawatir. Jadi tanyakan dia apa yang mengkhawatirkan, apa yang kau khawatirkan. Kadang orang ini berpikir dengan pikirannya sendiri, khawatir sendiri, takut sendiri, dijawabnya sendiri, tak mau dicerita sama orang lain. Padahal sebetulnya bukan masalah itu. Nah, apa hukum melawan ke suami? Apa hukum melawan ke suami? Oh, dia menikah pertama, meninggal suami tadi, lalu menikah, lalu kemudian melawan dia ke suami yang kedua nih. Nanti di surga kami jumpa sama yang mana? Itu ada dibahas oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab mazammati, mencela akhlak tercela, mencela akhlak tercela. Di situ ada dibahas tentang orang yang punya suami, menikah, meninggal, nikah lagi, meninggal, nanti di akhirat dia sama yang mana di surga itu? Maka kata Imam Al-Ghazali, dengan ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya, yang paling santun, yang paling lembut, yang paling baik, sama itulah dia nanti di surga. Jadi Pak Ustadz, kalau aku sama yang paling baik, yang satu itu nanti sama siapa? Sedang manusia bisa mengkloning manusia, apalagi Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah menciptakan 10 macam ibu. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi kalau pertanyaan macam ini, insya Allah ada jawabannya. Yang tak ada jawaban yang susah saya menjawab. Saya pernah ditanya bapak-bapak, Ustadz ya, saya kalau mati nanti saya masuk surga dengan istri saya tuh. Saya bilang iya, sedang di dunia aja saya tak sanggup Pak Ustadz. Masa saya jumpa juga lagi sama dia di surga gitu. Itu memang berat saya jawabnya. Saya bilang, apalah yang bapak tak tahan sama ibu itu, merepetnya itu Pak Ustaz. Nanti di akhirat dia berubah menjadi bidadari surga. Jadi dia tak merepet juga, saya bilang.
Padahal repet ibu itu semuanya baik. Abang pulang jam berapa, duit mana, jangan bayang-bayang banyak-banyak, nanti abang diganggu pelakor. Baik semua itu kan bu? Nah, yang baik kan? Tak ada niat ibu ini jahat. Kalau keluar kota abang tinggal di mana, hotel syariah apa tidak. Ini dek, tengok gambarku, aku sama Ustadz Somad. Oh tenang ibu. Itu maka banyak jamaah kalau jumpa sama saya ibu foto, mengirim ke istri. Aman kata dia. Foto sampai 2-3 kali. Rupanya untuk persiapan. Ustadz, izin mohon amalan doa untuk membentuk anak soleh solehah yang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Datanglah seorang mengadukan anaknya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu makamnya di samping makam Nabi. Jadi satu kamar itu 3 kuburan. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Datang orang mengadu ke Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, anakku ini anak durhaka, tolong hukum dia. Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak langsung hukum. Dia tanya, anak ada keluhan? Kata si anak, kami ini anak ini punya hak apa tidak kami wahai Umar? Kata Umar, kalian anak punya hak. Apa hak kami? Yang pertama dikasih ibu yang baik. Yang kedua dikasih nama yang baik. Yang ketiga dikasih makan yang baik. Kata si anak ini, aku 3-3 tak dapat. Makku dikasihkannya perempuan tak baik. Namaku dikasihnya nama tak baik. Dikasihnya nama anaknya Kumbang. Kalau kembang cantik, kumbang. Makananku dikasihnya makanan tak baik. Maka apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqani. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu ini durhaka kepadamu. Jadi kalau ada orang mengatakan anak durhaka, rupanya ada istilah bapak durhaka. Mudah-mudahan anak kita tak dengarin. Nah kalau dengar dia pas bapak mengamuk, memanglah kau anak durhaka, dilawannya kau bapak durhaka kata dia. Kasih dia 3, kasih dia emak yang baik, kasih dia nama yang baik, kasih dia makanan yang baik. Berikutnya lagi, man ala thalatha banatin, kasih dia pelayanan, perawatan, penjagaan, pemeliharaan yang baik. Man ala thalatha banatin fa'addabahunna, dididik. Kalau tak sanggup kita mendidik, masukkan ke pondok pesantren tahfiz Quran. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Jangan disekolahkan anak S1, S2, S3, S-Cendol, S-Celer, S-Bandung. Masalah nikah urusan kau tak bisa. Carikan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah bagi. Nah, jadi inilah aturan-aturan dalam Islam. Maka insya Allah. Tapi puncak dari semuanya adalah doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman. Selama di sini ibu doakan, ya Allah untuk kesehatan anakku, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah supaya anakku terbuka pintu hatinya ngapal Quran, Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Al-Fatihah pembuka yang terkunci, pembuka yang tertutup, pembuka yang sulit-sulit, pembuka yang tersimpul mati. Bertawassul kepada Allah dengan Al-Fatihah. Selama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, doakan anak itu. Jauhkan dia dari narkoba, ya Allah. Jauhkan dia dari LGBT, ya Allah. Jauhkan dia dari, doakan semua. Anak saya pas di atas hotel umroh bulan Oktober yang lalu, dari jendela itu nampak Ka'bah. Jadi saya angkat tangannya nengok ke Ka'bah. Saya bilang, maksud saya mau mengajarkan dia mendoakan abangnya dengan sepupu-sepupunya dua. Semoga abang Hazik jadi menghafal Quran, amin. Semoga Kak Nisa jadi hafal Quran, amin. Semoga abang Bibi jadi menghafal Quran, amin. Semoga Kak Bella jadi hafal Quran, amin. Habis sudah sepupunya. Habis itu disebutnya satu kakaknya sepupu satu lagi. Semoga Kak Zizi jadi. Ingat pula dia dari saya lagi. Jadi anak-anak ini pun ingat. Kenapa kita tak ingat? Kita bayangkan wajah. Doakan anak-anak kita itu. Mintakan kepada Allah SWT. Ada seorang pecandu narkoba.
cerita ke saya nih Pak Ustadz pemakai, pecandu. Saya dibawakan ke tempat rehabilitasi, tak berhenti. Lalu berhentinya gimana? Emak saya pulang umroh, pulang haji, dia bawa air 1 jerigen, air zam-zam. Dipanggilnya saya, sini kok, ini air zam-zam, sudah kutawabkan 7 putaran. Doanya tidak ada doa lain, cuma 1 doa: berhenti narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba. Cuman kalau bisa jangan kuat-kuat, nanti dengar BNN. Apalagi satu rombongan tanya, alamatnya di mana Bu? Berhenti narkoba. Ini airnya sudah kudoakan, kau minum, kau mandikan. Saya minum, saya mandikan Pak Ustadz. Sejak itulah saya berhenti. Orangnya ada, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Doa ibu ini luar biasa, jangan main-main dengan doa ibu. Bapak luar biasa juga, cuman tak apa kali dibanding ibu bapak. Bukan saya yang bilang, Nabi. Kata Nabi, ummuka, 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 abuka. Yang terakhir, kertas terakhir. Bagaimana hukum sholat berjamaah bagi jamaah yang masbuk dan posisinya di depan imam? Wah, hebat ini. Lumayan ini berarti. Ini Masjid Nabawi. Posisi imam di sini. Hotel kita dari belakang. Rupanya jamaah ini hotel dia dari depan. Datang dia, hotel dia termasuk yang ada arah Masjid Al-Ghamamah. Lalu kemudian dengar iqamat, maka dia pun bersegera ke belakang imam. Dia tidak boleh lewat dari batas imam, karena kalau dia sholat di depan imam tak sah. Dia mesti ke belakang. Dapatnya itu sholatnya. Karena dia tak kuat, lalu kemudian pas masuk dapat nih, Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Maka dicarinya lah jamaah kloter 2. Ditengoknya lah jamaah dari Pekanbaru. Masuk dia ke situ sholat, dia dapat juga sholat berjamaah. Nah, itulah nanti orang Pekanbaru yang pulang mengaku pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Ini macam-macam, aku nih pernah jadi imam Masjid Nabawi, rupanya imam masbuk. Nah, itulah dia kaji kita kesempatan ini. Hah? Ada lagi? Ya. Yang bagaimana hukum memakai kain ihram sholat dekat Ka'bah, sementara saat ini orang boleh ke lantai dasar hanya orang-orang yang umroh saja? Pakai kain ihram, tapi jangan lupa melepas celana panjang. Saya pernah menengok polisi beberapa kali ditarik, nampak. Inilah orang tak biasa berbohong ini kan. Nampaknya celana tak dikasih polisi, dipakai. Itu kan aturan supaya jangan terlalu banyak kali di bawah. Nah, itu jadi kalau mau tawaf ke bawah, dia pakai kain ihram. Bukalah baju ini, pakai kain ihram, turun ke bawah, untuk tawaf. Bapak-bapak besok yang pingin sholat subuhnya di bawah, maka dia pakai kain ihram. Ini saya kasih tahu supaya jangan nanti tertangkap sama saya. Tengok apanya Ustaz nih, saya tengok tiap pagi ya, saya mau sholat subuh di bawah, gimana turun ke bawah kalau tak pakai kain ihram? Kita bukan mau ihram, kita mau turun ke bawah. Syarat ke bawah itu mesti pakai, ya kita ikuti dia. Sama macam pakai helm. Syarat sini lewat pakai helm, pakai. Syarat ke bawah ini mesti kain. Kalau tak pakai, tak dikasihnya. Paksa kita ke atas. Kita mau turun juga ke bawah, pakai kain. Wallahu a'lam. Setelah tawaf wada, bagi orang umroh masih bolehkah sholat ke masjid lagi? Tawaf wada zaman Nabi, habis tawaf wada itu langsung ikut kafilahnya, langsung pergi. Tapi kita sekarang tidak begitu, karena kita tidak langsung naik onta.
Habis tawaf wada jam 9, pulang lagi ke hotel. Rupanya bis macet, terlambat, supirnya nyasar, itu begini begono. Terdengar suara azan zuhur. Bagaimana orang ini sholat? Sholatlah dia di hotel itu berjamaah. Apakah boleh orang sholat setelah tawaf? Boleh. Mana dalilnya? Karena masih ada sholat sunat tawaf setelah tawaf. Itulah dalil ulama mengatakan boleh sholat setelah tawaf. Tapi afdolnya, yang paling afdol, setelah tawaf wada itu langsung berangkat. Tapi seandainya terjadi macam yang saya sebut tadi, karena bis terlambat segala macam, maka dia tetap boleh sholat. Habis itu dia berangkat, tidak perlu mengulang tawaf wada'nya lagi. Wallahu a'lam. Itu demikian. Apa sih untuk yang sholat ke bawah pakai ihram, kalau tidak berniat tawaf, apa boleh masuk ke celana dalam celana pendek? Kalau bapak mau turun ke bawah, bapak pakai kain ihram, tetap maaf cakap, tetap pakai celana dalam. Tapi jangan pakai celana panjang, nanti nampaknya. Tapi kalau tertangkapnya bilang arahan dari saya, kena deportasi saya nanti. Turun tetap pakai kain ihram, hanya sekedar untuk boleh masuk ke bawah. Kalau tidak mau, di atas saja, lantai atas. Saya kepingin betul lah Pak Ustaz sholat subuh nih ke bawah. Ke bawah. Itu bukan umroh. Bapak tidak sedang umroh. Karena kalau umroh mesti pergi dulu ke Tanim, ke Ja'ranah, ke Hudaybiyah, Sumaisi. Sedangkan ini tidak umroh, hanya sekedar memenuhi syarat untuk bisa masuk ke pintu turun ke bawah. Karena kepingin sholat subuh di bawah. Ini, jika orang udah lanjut usia dalam menjalankan ibadah haji, namun ada beberapa rukun haji tak dilaksanakan ataupun memberikan pendamping. Beda rukun sama wajib. Kalau wajibnya ditinggalkan, bisa digantikan orang lain, namanya dibadalkan. Atau kalau tinggal bisa membayar dam. Contoh, mabit di Mina, menginap malam di Mina, tertinggal, itu dia bayar dam. Melontar jumroh, tertinggal, bisa dibadalkan orang lain. Tolong kau lemparkan untuk aku ya badal jumroh, bisa. Tapi 6 rukun ini tak boleh tinggal. Kalau 6 rukun ini tinggal, hajinya batal. Apa rukun haji? Beda rukun haji sama rukun umroh cuma 1. Umroh 5. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kalau umroh haji tambah 1 lagi, wukuf di padang Arafah. Nah, itu aja. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib, tambah 1 lagi, wukuf. Bagaimana Pak Ustaz orang tua tak bisa wukuf? Dinaikkan ke dalam ambulan. Ambulannya dibawa ke padang Arafah, dibuka kap ambulan itu, hanya sekedar ngambil nama dia sudah wukuf. Habis itu dibawa lagi ke Aziziyah, rumah sakit. Nanti untuk mabit Musdalifahnya, mabit di Minanya dibayarkan dam. Untuk melontar jumrohnya dilontarkan. Untuk tawafnya tak bisa tawafnya tetap didudukkan di atas, didorong. Itu yang dimaksud dengan yang 6 tadi tak boleh tinggal. Kalau tinggal yang sunat tetap sah. Kalau tinggal yang wajib bisa dibadalkan atau ada yang dibayarkan dam. Tapi kalau rukunnya tinggal, maka hajinya batal. Jelas? Jelas insya Allah. Kalau ada yang bilang ceramah saya tak jelas, paketnya tak cukup. Itulah kaji kita pada kesempatan kali ini. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima umrah kita. Allah berikan kemudahan, anak keturunan kita soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma taqabbal umratana umratan maqbulah. Ya Allah, terimalah umrah kami ini sebagai umrah yang maqbulah. Wa tijaratana tijaratan lan tabur. Jadikanlah usaha kami usaha yang tidak rugi, memberikan keuntungan supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat beribadah umrah pada tahun-tahun berikutnya, berhaji ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana pagi ini kami bersama di hari yang baik, hari Kamis di tempat yang baik, kota suci Madinah. Satukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.